Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad David, kelas 10A. Saya di sini akan membahas soal SBMPTN Ekonomi. Soal yang pertama, Koperasi Sejahtera memiliki data keuangan pada akhir tahun buku 2017 sebagai berikut. Sisa hasil usaha sebesar Rp5.250.000, total modal anggota 12.500.000, total piutang anggota 10 juta. SAU bagian anggota terdiri atas 20% jasa simpanan dan jasa anggota 2 kali lipat jasa simpanan anggota. Tuti adalah anggota koperasi sejahtera yang memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 250 juta dan telah melunasi pinjaman kepada koperasi sebesar 2 juta. Berdasarkan data tersebut, sisa hasil usaha yang diterima Tuti sebesar yaitu jawabannya 420 juta. Selanjutnya, Dewasa ini menjamur bisnis kafe dengan berbagai tema. Sasarannya pelajar dan mahasiswa. Dalam beberapa bulan terakhir kafe milik Desi terjadi penurunan omset penjualan. Hal ini disebabkan banyaknya pilihan tempat bersantai kaula muda. Untuk memperbaiki kondisi ini, unsur manajemen yang harus dibenahi oleh Desi adalah: A. Memperbaiki sistem kerja dalam manajemen kafe. B. Memperbaiki promosi agar produk lebih dikenal. C. Menambah modal untuk mengembangkan usaha. D. Meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan. E. Membuka cabang untuk memperluas pasar. Jawabannya adalah D. Meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan. Yang selanjutnya, dalam jangka panjang keadaan perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. A. Diperoleh laba supernormal di mana perusahaan berproduksi pada biaya rata-rata minimum. B. Diperoleh laba supernormal di mana perusahaan berproduksi pada saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. C. Berproduksi pada saat kurva biaya marginal memotong minimum kurva biaya rata-rata yang menyinggung kurva penerimaan rata-rata. D. Berproduksi pada saat penerimaan total maksimum dan biaya rata-rata minimum. E. Diperoleh laba normal di mana kurva biaya variabel rata-rata menyinggung kurva permintaan perusahaan. Jawabannya adalah C. Berproduksi pada saat kurva biaya marginal memotong minimum kurva biaya rata-rata yang menyinggung kurva penerimaan rata-rata. Yang selanjutnya, salah satu kejelekan atau kelemahan pasar monopoli adalah bahwa perusahaan dalam berproduksi menimbulkan eksploitasi. Hal itu dikarenakan monopolis. A. Menetapkan harga jual yang setinggi-tingginya untuk memperoleh laba yang lebih besar. B. Selalu berproduksi dengan kondisi harga jual lebih besar dari biaya marginalnya. C. Membayar upah kepada buruh atau tenaga kerja di bawah tingkat upah besar. D. Dalam jangka pendek selalu memperoleh laba supernormal yang maksimum, yaitu pada saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. E. Dapat melakukan kebijakan diskriminasi harga untuk meningkatkan labanya. Jawabannya adalah B. Selalu berproduksi dengan kondisi harga jual lebih besar dari biaya marginalnya. Yang selanjutnya, kurva permintaan yang mempunyai koefisien elastisasi harga sebesar 0 mempunyai arti: A. Bila harga naik 10%, jumlah barang yang diminta turun lebih dari 10%. B. Bila harga turun 1%, jumlah barang yang diminta naik lebih dari kecil 1%. C. Berapapun jumlah barang yang diminta harganya tetap. D. Bila harga dinaikkan 3 kali, maka penerimaan total perusahaan akan meningkatkan 300%. E. Kurvanya berbentuk horizontal. Jawabannya adalah D. Bila harga dinaikkan 3 kali, maka penerimaan total perusahaan akan meningkatkan 300%. Yang selanjutnya, bila upah minimum provinsi atau UMP meningkatkan dan pendapatan konsumen juga naik, maka A. Harga keseimbangan turun, kuantitas keseimbangan naik. B. Harga dan kuantitas keseimbangan naik. C. Harga keseimbangan naik, kuantitas keseimbangan tetap. D. Harga keseimbangan naik, kuantitas keseimbangan turun. E. Harga keseimbangan naik, kuantitas keseimbangan ambigu. Jawabannya adalah E. Harga keseimbangan naik, kuantitas keseimbangan ambigu. Yang selanjutnya,
Garis anggaran untuk barang X dan barang Y akan bergeser ke kiri apabila terjadi A. Anggaran konsumen meningkat, B. Kenaikan harga barang X, C. Penurunan harga barang X, D. Kenaikan harga barang Y, C. Kenaikan harga barang X dan harga barang Y. Jawabannya adalah E. Kenaikan harga barang X dan harga barang Y. Yang selanjutnya, Kincaid Diamond Curve. Perusahaan pada pasar oligopoli tidak berlaku dalam modal price leadership karena A. Bila harga diturunkan, perusahaan lain tidak ikut menurunkan harga, tapi bila harga dinaikkan, perusahaan lain ikut menaikkan juga. B. Bila harga dinaikkan, perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga, tapi bila harga diturunkan, perusahaan lain ikut menurunkan harga. C. Baik harga dinaikkan maupun diturunkan, perusahaan lain tidak mengikutinya. D. Baik harga dinaikkan maupun diturunkan, perusahaan lain mengikutinya. E. Harga ditetapkan oleh pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Jawabannya adalah D. Baik harga dinaikkan maupun diturunkan, perusahaan lain mengikutinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.